setelah kemarin meeting lecturer ini dilaksanakan yang kedua, ini yang terakhir ya. Terima kasih kehadirannya Pak Anggun Handiko, kesediaannya untuk hadir, ke tim dosen Bu Hendang, dan juga ada supporting tambahan dari Bu Vivi, juga tim. Terima kasih banyak supportnya dari tim TIK, juga buat adik-adik, anak-anak mahasiswa sekalian, semoga sehat-sehat semua ya. Sebelum kita memulai praktisi mengajar yang ketiga ini, yang terakhir ini, kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran dan manfaat buat kita semua. Dipersilakan. Baik, untuk berikutnya mungkin kita langsung saja ya. Jangan lupa resumenya ya, nanti akan diberikan linknya, lalu daftar hadir ya, dan diharapkan keaktifannya juga ya. Ada beberapa bonus di pertemuan ini, ada disediakan beberapa hadiah dari Pak Anggun, dari UTC, dan juga dari ITENAS. Baik, kami persilakan Pak Anggun. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Maaf tadi ada trainingan kecil dulu sama Bu Vivi, Bu Iwan. Vi, nggak lama-lama kan di sini, Vi? Nggak lama kan? Grogi. Rasa diri dosen. Baik, teman-teman. Kita akan diskusi terkait dengan kalau topik ini diberikan itu konflik dan komunikasi. Ya. Topik ini komunikasi, konflik itu kalau diajarin di kelas itu agak berat, terlalu teoretis, ya. Bahkan kalau dibawa ke training ya, bukan apalagi di kelas seperti ini, itu kadang jadi topik yang kurang menarik, ya, karena itu sesuatu yang kadang-kadang sifatnya apa ya, kita susah membayangkan seperti apa nanti komunikasi di tempat kerja, ya. Jadi ini surprise saya ada kuliah topiknya komunikasi sama konflik, tapi nggak apa-apa, ya. Nanti kita akan coba lihat komunikasi itu kira-kira saya akan share komunikasi dan generasi Z, ya. Nah, teman-teman ini kan generasi Z, ya, dan katanya generasi yang paling penting saat ini. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Dan saya, karena topiknya komunikasi, saya akan share beberapa video terkait dengan Collins, tempat saya bekerja. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang Collins Bandung. Oke, pertama kita akan nonton dulu, teman-teman. Kita akan lihat Collins Bandung atau Collins keseluruhan itu seperti apa. Mungkin Bu Yuan pernah lihat ini ketika datang ke site. Ini mungkin buat yang lain.
Oke. Jadi yang tadi teman-teman lihat adalah video company profile dari actuation system. Jadi actuation itu katakan bisnis usaha yang membawahi usaha kami di Bandung. Nah, saya sekarang akan share tentang pabrik kita di Bandung seperti mungkin sebagian pernah lewat mungkin di depannya. Ini pabrik kami yang ada di Bandung, daerah Soekarno-Hatta. Tepuk tangan dong. Yang tepuk tangannya paling kencang, saya kasih ballpoint. Pokoknya banyak soalnya, harus dihabisin kata aku. Oke, teman-teman. Nih, karena ada judul konflik, terpaksa kita harus munculkan satu slide tentang konflik. Oke, pertanyaannya, konflik itu apa sih? Kapan sesuatu dikatakan konflik? Kapan satu individu dengan individu lainnya dikatakan berkonflik? Kapan? Ketika ada perbedaan pendapat. Ada yang lain? Nanti bolpennya nanti. Kapan dikatakan satu orang dengan orang lain dikatakan punya konflik? Beda pendapat bisa salah satu penyebab munculnya konflik. Ada lagi. Ketika ada persaingan antara kandidat 1, 2, 3, itu konflik nggak? Konflik atau tidak? Konflik. Kenapa dikatakan itu konflik? Ketika
satu kandidat mengatakan kepada kandidat yang lain, ya beda pendapat, memperebutkan satu jabatan. Kenapa itu dikatakan konflik? Apa yang berbeda? Atau sama-sama ingin menjadi orang yang berbakti katanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana konfliknya? Ayo, apa konflik itu apa? Kapan dikatakan kamu dengan, atau gini deh, punya pacar nggak? Kasihan yang nggak punya. Tapi bagus, pacaran itu nggak ada sih. Oke, pernah nggak punya konflik dengan pasangan? Nah, kapan? Ketika Anda dengan pasangan Anda tiba-tiba berantem. Apa yang membuat itu berantem? Kenapa sampai marahan? Hah? Cemburu? Ceweknya? Hah? Beda pendapat sama 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 dengan siapa tadi namanya? Ya itu. Ya. Jadi teman-teman beda pendapat bisa, ya. Tapi ujung-ujungnya adalah beda kepentingan, beda kebutuhan, beda kepentingan. Nah, biasanya itu bisa berakibat buruk kalau di tempat kerja. Itu bisa akibatnya kalau misalkan antar kita dengan teman ada konflik, ya paling yang akan merasakan hanya kita. Tapi kalau konflik terjadi di tempat kerja, yang akan merasakan akibatnya siapa? Perusahaan. Perusahaan bisa rugi secara finansial, non finansial, target bisa nggak tercapai hanya gara-gara konflik. Pernah nggak ada kasus seperti itu? Pernah. Mau nggak saya ceritakan? Nggak usah. Ya, terlalu panjang nanti cerita. Tapi teman-teman, konflik itu adalah suatu hal yang sangat dihindari dalam satu perusahaan. Karena kan konflik gini teman-teman. Sampai ada satu perusahaan punya namanya komite etik khusus menyelesaikan konflik antar karyawan. Ya, itu contoh di perusahaan saya itu ada namanya ethic officer yang khusus menangani jika ada konflik terjadi antar karyawan dengan karyawan yang lain. Oke. Ini penyebab dari konflik di tempat kerja. Mungkin bisa berlaku di pergaulan kita sehari-hari. Beda tingkat pendidikan. Itu bisa. Makanya kenapa ketika perusahaan mencari kandidat, itu biasanya ada persyaratan pendidikan. Memastikan orang yang dicari sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan. Ya, tingkat pendidikan, bukan dari mana perguruan tingginya. Jadi teman-teman, kita ITENAS, karena saya lulusan ITENAS, saya kakak kelas kalian, 20 berapa tahun? 25 tahun di atas kalian. Tapi yang saya sampaikan adalah jangan pernah gentar karena wah kayaknya kalah nih bersaing. Enggak. Ketika Anda lulus, ketika Anda nanti mulai bersaing mendapatkan pekerjaan, ketika Anda masuk ke tempat bekerja, yang menentukan itu kualitas individu, bukan lagi dari mana Anda berasal. Delay of project implementasi, ya itu juga bisa mengambil konflik. Teman-teman, biasanya di perusahaan itu konflik itu sifatnya ini, ada yang sifatnya itu klasik. Orang marketing, orang sales itu biasanya konflik sama orang finance. Yang satu pingin cepat, yang satu pingin uang itu diatur keluarnya. Kalau sales enggak, marketing enggak. Begitu mereka butuh, harus segera jalan. Orang sales, orang marketing itu orang yang ekstrovert, pingin cepat, segera jalan, kalau perlu tembak dulu, pikir belakangan. Orang finance enggak. Orang finance biasanya terstruktur, ada aturannya, compliance nomor satu, aturan nomor satu, konflik. Karena beda cara melihat satu masalah, perspektifnya berbeda. Ya, ada personal interest, ya, beda kepentingan. Saya punya tujuan, saya punya target, Anda punya target, itu bisa konflik. Negatif attitude, ya, budaya sombong, ingin menang sendiri dan seterusnya. Tapi teman-teman bisa dilihat di sini, komunikasi yang buruk itu porsinya 22%. Ini hasil dari penelitian bahwa 22% dari konflik di perusahaan diakibatkan oleh buruknya komunikasi.
Sehingga kita akan coba fokus ke komunikasi. Itu pun saya persempit lagi teman-teman. Kita akan fokus tentang komunikasi dan Anda. Kenapa Anda? Anda adalah Gen Z, ya, generasi Z. Kenapa Anda penting? Nanti kita bahas. Kita akan lihat mengapa Anda itu penting. Mengapa Gen Z itu penting. Anda itu adalah, sadar nggak sih Anda itu Gen Z? Kok nggak tahu? Merasa milenial atau Gen Z? Milenial atau Gen Z? Yang merasa dirinya milenial siapa? Saya milenial. Siapa? Yang Gen Z? Gen Z semua ya. Gak ada yang S2 kan di sini? Karakter Z itu seperti apa sih? Bagaimana perusahaan merangkul Gen Z? Bayangkan teman-teman, perusahaan itu ngasih kita kerjaan, tapi dia mikirin gimana caranya merangkul Anda. Harusnya kalian yang butuh kerja, kalian mikir gimana bisa gabung. Ini enggak. Perusahaan sekarang disibukkan bagaimana caranya bisa menservis Anda. Tapi butuh dua orang, butuh kolaborasi antara perusahaan dan kita sebagai Gen Z. Nanti ada saya bicara sedikit tentang perspektif dan ada satu cerita yang akan kita share nanti di sini. Oke, mengapa Anda itu penting? Karena Anda itu saat ini sudah mendominasi dunia. Sadar nggak? Anda itu sekarang sudah mendominasi dunia. Gen Z adalah, ini kalau masih belum paham ya, Gen Z adalah orang-orang yang lahir dari tahun 97 sampai 2012. Atau berusia antara 10 sampai 25 tahun. Ada yang usianya di bawah 10 tahun di sini? Ada yang usia di atas 25 tahun, di luar Bu Vivi, di luar Bu Iwan. Ya. Semuanya rentang antara 10 sampai dengan 25 tahun. Ya. Tuh. Kalau nyala sistem itu muncul. Ya. Ini teman-teman, pembagian generasi. Ini kayaknya kita juga, mungkin sebagian Anda sudah tahu, sebagian mungkin baru lihat. Ya. Ini silent, saya baru dengar malah ada silent generation. Kelahiran sebelum kemerdekaan kita, sebelum 45. Ada generasi baby boomers, lahir 46 sampai 64. Kalau di Indonesia zaman-zaman pergolakan, perang kemerdekaan, pemberontakan DII, PKI, segala macam ada di sini baby boomers. Ada Gen Z, Gen X, generasi X, kelahiran 65 sampai 80. Ini generasi saya. Mungkin Bu Vivi juga ada di sini. Bu Iwan juga mungkin ada di sini. Millennials, kelahiran 81 sampai 96. Gen Z, Anda ini kelahiran antara 97 dan 2012. Yang nanti di bawah Anda, yang lebih muda dari Anda, dikatakan generasi Alpha. 2013 sampai 2025. Jadi yang nanti lahir sampai 2025 Alpha. Nggak tahu 2026 namanya apa lagi nanti. Ya, jadi seperti ini teman-teman pembagian generasi dan Anda adalah generasi Z. Di Indonesia, Gen Z ini sudah paling besar dibandingkan 27,94%. Berarti 1 dari 4 itu sudah Gen Z penduduk Indonesia. 1 dari 4. Pembagian seperti ini, ya, lebih detailnya. Ya, berapa orang yang Gen Z, yang post Gen Z, yang Alpha tadi, millennials sekitar 25%, Gen Z 27,9%, yang Alpha yang baru-baru lahir masih ini itu 10,8%, boomers yang sudah ya ini aki-aki lah ya 1,9%, baby boomers aki-aki juga 11,6% dan Gen Z itu sekitar 21,9%. Artinya generasi mendominasi saat ini. Ya. Terus kenapa penting sih?
Sekarang teman, sebagian generasi Z sudah mulai masuk ke dunia kerja. Nanti ada nyusul, seolah 2 tahun lagi. Ya. Dan di tempat saya, di tempat saya ada sekitar 413 karyawan. 413 karyawan, 33 diantaranya itu Gen Z. Berarti sekitar 20-an usianya, 33 orang. Dan ada sekitar 20 orang di tempat saya itu yang apprentice, magang. Tapi kalau magang di tempat saya itu harus lulus dulu S1 atau S2. Di tempat saya setahun. Setahun magang, kemudian kita lepas, ada yang bisa kita rekrut, Dan itu pasti semua Gen Z, karena juga baru lulus. Jadi saya sudah cukup punya pengalaman bagaimana bergaul di tempat kerja dengan para Gen Z seperti Anda. Ya, sudah mulai terlihat wajah-wajah segar. Kalau saya kan wajah-wajahnya udah wajah-wajah ya begitulah, ya. Begitu masuk Gen Z, ya mulai ada keceriaan di kantor. Ya. Ini contoh wajah-wajah Gen Z di tempat saya. Sebagian orang-orang yang magang. Saya akan putarkan video tentang mereka. Mudah-mudahan Anda tertarik untuk bergabung dengan Collins Bandung. Mudah-mudahan bisa bergabung, ya. Dan cuma saya ingin katakan, untuk menjadi apprentice di college itu tesnya seperti layaknya cari kerja. Jadi kita proses rekrutmen untuk apprentice itu seperti kita cari karyawan. Dan kalau ingin tahu informasi Collins Bandung buka apprentice atau tidak, LinkedIn. Makanya saya katakan daftar LinkedIn kalau belum punya, kemudian connect dengan orang-orang Collins. Jadi begitu ada informasi apprentice, kalian bisa daftar. Dan teman-teman, kenapa saya pamerin foto-foto dan video-video tadi? Itu yang bikin kita nggak pakai pihak ketiga, kita nggak vendor, yang bikin karyawan. Siapa yang bikin karyawan dari mana? Millennials dan Gen Z. Itu kelebihan mereka. Itu kelebihan kalian. Kita miliki. Saya kadang-kadang laptop tiba-tiba hang aja langsung keringetan. Keringetan. Apa? Karena nggak akrab dengan yang teknologi. Tapi kalian pasti lebih akrab. Nah, teman-teman, survei yang dilakukan oleh Manpower Group di tahun 2002, berarti mulai dari tahun 2002, Gen Z itu menguasai ketenagakerjaan global. Artinya apa? 4% karyawan di dunia itu terdiri dari Gen Z seperti kalian.
Dan apa kelebihan? Nah, coba konfirmasi benar apa enggak? Kalian atau Gen Z itu sudah terbiasa dengan teknologi. Gen Z itu sudah terbiasa, rasanya nggak akan lepas dari internet, nggak akan lepas dengan media sosial, dan bisa mendapatkan apapun informasi dari internet. Sehingga dikatakan Gen Z itu juga generasi internet atau internet generation. Ya, apapun informasi ada di internet, sehingga orang-orang dari Gen Z itu kalau di kantor itu kadang kelihatan kerjanya cuma seperti ngeliatin handphone, seperti nggak kerja tapi hasilnya ada. Jadi kalau di kantor kelihatan Gen Z itu hanya depan laptop, depan komputer, depan handphone, buat kita itu kerja karena hasilnya ada. Nah, kenapa Gen Z seperti kalian itu luar biasa? Apa yang membuat unik? Kalian ingat nggak apa yang terjadi ketika kalian mungkin masih SMA atau baru-baru kuliah? Peristiwa apa yang terjadi? COVID. COVID itu teman-teman yang berpengaruh besar kepada kalian. Bayangkan yang awalnya sekolah ke kantor atau ke tempat kuliah, sekarang tiba-tiba harus online. Nggak siap dengan metode, nggak siap dengan tools, siap dengan tiba-tiba bisa untuk belajar online. Itu membuat kalian tipikal orang-orang yang cepat dan bisa beradaptasi. Ya, kondisi pandemi ini mengubah cara pikir kalian, mengubah gaya hidup kalian. Sayangnya, bukan saya, negatifnya kadang-kadang secara sosial kurang. Saya pernah diskusi dengan seorang dosen, bukan di ITENAS, jadi dia tanya ke mahasiswanya, kenal nggak kalian, atau dia nanya ke satu orang, kenal nggak kamu yang di sebelah sana? Itu dia hanya kenal 100 orang di kelasnya, dia mungkin hanya kenal 5 sampai 10 orang. Kenapa? Buat dia, teman dia adanya di media sosial. Ini juga yang terjadi. Kita merasakan wisuda tapi online. Ini salah satu contoh generasi Z. Ya, orang-orang yang melewati fase terpenting dari hidupnya secara online. Salah satunya dengan wisuda. Ya. Oke, saya akan lewat ini. Sekarang coba kita lihat teman-teman. Karakter Gen Z di dunia kerja itu seperti apa? Karakter Anda semua. Coba konfirmasi benar nggak yang saya sampaikan itu? Ya, ini dari survei, ini dari data. Oke, sekarang saya ingin lihat dulu. Saya ingin Anda memilih mana di antara ini kalau Anda bekerja yang paling Anda jadikan acuan ketika bekerja. Mana yang Anda pilih? Pertama, reputasi perusahaan. Apakah ini penting buat Anda ketika Anda mencari kerja? Stabilitas pekerjaan. Penting nggak stabilitas bekerja? Pengembangan karir. Seberapa penting bagi Anda sebagai Gen Z? Kompensasi, gaji, benefit, segala macam, seberapa penting? Ikatan antar rekan kerja, engagement, kenaikan status sosial. Kalau sudah kerja, harusnya naik dong status sosial. Keseimbangan kehidupan dan kerja, work-life balance. Kontribusi ke lingkungan. Di antara ini, menurut Anda, mana yang penting? Coba satu-satu ya. Mas, mana yang paling penting di antara itu semua? Kalau kerja ya, stabilitas pekerjaan, pengen lama kerja, nggak terganggu. Kan, di antara pilihan itu mana? Kalau Anda kerja cari perusahaan yang seperti apa? Reputasi perusahaan, terkenal, stabil. Mbak, mana? Kalau bekerja, apa acuannya milih perusahaan? Atau apa yang Anda cari?
perusahaan reputasi bagus, stabilitas pekerjaan, atau apa? Work-life balance. Bagus. Mbak, mana? Work-life balance. Oh, perempuan work-life balance. Mbak yang di tengah, mana ini pilih? Stabilitas pekerjaan, kompensasi. Oke. Professional development, kompensasi. Jadi dari sini saya tanya berapa orang, ada yang milih reputasi reputasi perusahaan, stabilitas pekerjaan, work-life balance, pengembangan karir, kompensasi. Dari hasil penelitian teman-teman, ya, ini global. Ini yang penting Z. Ini yang penting bagi orang-orang di generasi A yang sudah bekerja. Ya, ketika kita katakan kepala orang sudah bekerja, kalau kita beri skor dari 1 sampai 5, tertinggi 5, ternyata menurut mereka yang paling penting itu adalah professional development, pengembangan karir. Ya, kemudian naik status sosial berikutnya. Ikatan kerja yang kuat di tempat kerja. Stabilitas kerja nomor 4. Work-life balance berikutnya, social impact berikutnya, kompensasi malah termasuk yang paling bawah. Buat Gen Z. Jadi Gen Z itu butuh kepastian. Gen Z itu butuh stabil. Ingin lama di satu perusahaan, jadi ingin karirnya naik, nyaman dengan kerja, stabilitas pekerjaan. Kompensasi malah reputasi perusahaan itu terakhir. Buat Gen Z itu nggak penting. Ya. Ini agak berbeda dengan generasi millennials. Ya, buat milenial paling penting apa? Kompensasi, uang masuk buat millennials. Makanya banyak perusahaan-perusahaan startup itu yang bikin anak-anak millennials. Ya, mereka jadi CEO, mereka jadi C-class dan seterusnya, karena buat mereka kompensasi itu yang paling penting. Agak berbeda dengan Gen Z. Jadi generasi Gen Z ini melihat karir sebagai prioritas utama dalam bekerja. Ingin lama membina hubungan dengan perusahaan. Bukan tipikal kutu loncat, pindah sana, pindah sini. Sampai mendapatkan tempat yang pas, perusahaan yang pas. Jadi ini tipikal Gen Z, teman-teman. Tipikal Anda yang mungkin akan Anda rasakan nanti. Setia, loyal dalam bekerja. Saya nggak tahu dalam hubungan. 40% Gen Z menginginkan pekerjaan yang stabil dan aman. Ya. Jadi mungkin nanti akan jadi pilihan Anda nanti ketika Anda mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan yang kira-kira stabil dan aman. Kemudian Gen Z itu banyak nanya. Banyak nanya dan pekerjaan begini. Tadi saya katakan, Gen Z itu besar di tengah krisis. Anda ini itu lahir di tengah krisis, besar di tengah krisis. Krisis kesehatan, COVID. Krisis iklim, ya ini kita lagi krisis iklim. Krisis ekonomi. Jadi Anda itu lahir di tengah 3 krisis. Krisis COVID, kesehatan, krisis ekonomi, krisis iklim. Itu membuat orang-orang dari generasi Anda itu agak apatis, agak skeptis, cuek. Kerasa ngajar Anda itu agak berat, mengapa? Tapi itu memang tipikal Gen Z. Ya. Tapi satu hal, Gen Z itu orang yang teknologi savvy. Orang yang sangat paham teknologi. Orang-orang seperti Anda itu, walaupun kesannya enggak serius terhadap sesuatu, tapi begitu serius Anda akan cari semua di internet. Anda akan cari semuanya di internet karena Anda tahu semua jawaban ada di internet. Tapi di satu sisi Anda pun tahu tidak semua yang ada di internet itu benar. Jadi agak ambivalence. Jadi di satu sisi semua jawaban ada di internet,
tapi belum tentu semua yang di internet itu benar. Sehingga Anda butuh orang lain untuk memastikan. Ya, itu makanya dikatakan mempertanyakan tentang segala hal. Sangat peduli dengan kesehatan mental. Dikit-dikit healing, istirahat, ya. Ini tipikal Gen Z, tipikal Anda. Ya. Kemudian teman-teman, sebuah riset yang pernah dilakukan oleh Deloitte menemukan bahwa 48% Gen Z yang bekerja sangat stres. Stres karena kondisi keuangan dan pekerjaan. Jadi Anda harus siap-siap nanti ketika bekerja. Jangan sampai ikut-ikutan stres. Ya, ada mengatakan generasi Anda itu generasi sandwich. Ya, kalau nanti bekerja harus menghidupi diri sendiri, harus mikirin orang tua, dan itu wajib. Mungkin nanti setelah menikah punya anak, mikirin anak. Jadi mikirin diri sendiri, generasi atas sama generasi yang di bawah. Ya, dan itu kadang-kadang memicu stres. Ini dirasakan oleh Gen Z. 48% mengatakan Gen Z itu sangat sering merasa stres. Tapi Gen Z adalah generasi yang sangat agile, adaptif. Mau diajak apa saja. Kenapa? Karena Anda lahir di tengah situasi yang krisis. Anda sudah tergembleng, terbentuk dari kondisi yang susah. Sehingga Anda siap untuk beradaptasi. Nah, teman-teman, saya mengatakan perusahaan-perusahaan itu mengundang Anda untuk bergabung. Mengapa? Karena mayoritas tenaga kerja itu Anda, Gen Z. 1 dari 3 penduduk Indonesia nanti tahun depan. Terus tahun 2025, 1 dari 3 tenaga kerja itu adalah Gen Z. Jadi Anda ini dibutuhkan oleh perusahaan. Anda punya tipikal yang unik. Makanya perusahaan pun harus menyiapkan diri. Teman-teman, di perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai ada training kepada para karyawan dan manajer. Apa trainingnya? Mempersiapkan diri menghadapi generasi Z. Jadi Anda itu, kita bersiap-siap untuk menerima kedatangan Anda, teman-teman. Ya, bagaimana generasi Z bisa nyaman bekerja di perusahaan. Dan ada beberapa hal yang menurut kita bisa kita lakukan. Ya, pendekatan personal. Ya, menurut orang-orang Gen Z seperti Anda, ya, menurut orang Gen Z seperti Anda, setiap kita itu unik, nggak mau disamakan. Saya beda sama teman saya orangnya, ya macam-macam uniqueness-nya, punya keunikan masing-masing. Ya, sehingga ingin diperlakukan berbeda. Survei, lagi-lagi survei teman-teman yang dilakukan oleh Talent LMS menemukan dari responden mereka 77% mengatakan perusahaan harus memperhatikan keberagaman dan kesetaraan. Anda ingin diperlakukan setara, baik. Anda ingin diperhatikan keunikan Anda masing-masing. Sehingga apa? Manajer di perusahaan-perusahaan kan untuk memperhatikan personalisasi dari setiap karyawan. 33% dari karyawan Gen Z merasa kesulitan mengatasi stres di tempat kerja. Dan mereka ini generasi dengan tingkat kecemasan yang tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Saya nggak tahu, apa yang membuat Anda itu gampang stres? Gampang stres, Mbak? Enggak. Tapi ini hasil, dan ini yang diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan ngajarin manajer mereka bagaimana nanti menghadapi karyawan dengan tipikal seperti ini. Cara kita nanti menghadapi kalian adalah memberi kesempatan dan banyak ya. Dan 80% dari Gen Z melihat kesalahan sebagai sebuah cara berinovasi. Jadi intinya adalah teman-teman, kita melihat kalian ini adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang adaptif, orang-orang yang mau belajar, tapi orang-orang yang juga maunya didengerin. Ya, dan itu yang kita persiapkan dari sisi perusahaan. Bekerja dengan output driven, itu tipikal Gen Z seperti kalian.
nggak mau diatur. Yang penting kalau kerja itu kasih tahu saya Pak, Bu, apa targetnya, caranya biar saya nyari. Itu tipikal kalian, tipikal Gen Z. Jadi nggak mau micromanagement, nggak mau dikasih tahu detail. Outputnya apa? Saya akan kerjakan, saya akan capai hasilnya. Oke, nah satu lagi, ini tipikal dari Gen Z. Ingin diberikan ruang untuk menunjukkan bakatnya. Teman-teman, ini juga yang kita lakukan di College Bandung. Kita beri ruang Gen Z untuk berekspresi. Saya akan share lagi sebuah video tentang bagaimana kita beri ruang ekspresi karyawan di College Bandung. Baik teman-teman, itu dari yang video tadi, itu ada beberapa lulusan ITENAS. Itu ada beberapa lulusan ITENAS, teknik industri, tadi ada Anas, saya kata angkatan berapa Pak Anas itu, ada Novi, itu juga ITENAS, dan usia yang cukup senior ini di College Bandung. Nah, tadi teman-teman yang saya share tadi adalah bagaimana perusahaan menyiapkan diri menyambut kalian Gen Z.
Tapi butuh kolaborasi, butuh juga kesiapan dari kalian. Sehingga Anda harus punya sedikit pemahaman tentang apa sih komunikasi itu, khususnya nanti di tempat kerja, dan apa yang harus dilakukan. Jadi komunikasi itu kunci teman-teman untuk sukses. Pemimpin yang sukses itu pasti jago komunikasi. Jago untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Sekarang pertanyaannya adalah, saya akan kasih, komunikasi itu apa sih? Apa yang dikatakan dengan komunikasi? Coba, yang bisa jawab, saya kasih, saya nggak tahu apa ini. Termos buat minum. Dari Collins. Komunikasi apa sih? Yes. Untuk apa ketika Anda menyampaikan informasi? Oke. Ada lagi? Yes. Menurut saya komunikasi itu saran informasi atau gagasan antara individu maupun kelompok. Sama. Oh, sama. Sama, pisan. Oke, masih menang itu. Ada lagi yang bisa mengalahkan pendapatnya? Saya bawa lagi nih. Ya, apa? Ada tambahan di sini. Proses penyampaian informasi dari orang dengan tujuan agar bisa dipahami. Ada tujuannya bisa dipahami dan dimengerti. Karena komunikasi nggak efektif ketika informasi tapi nggak dipahami. Ada lagi yang bisa mengalahkan pendapat sama Mas Soleh? Menyampaikan informasi dari satu individu ke individu yang lain dengan tujuan bisa dipahami. Ada lagi? 3, 2, 1, enggak, Soleh. Oke, teman-teman, proses pengiriman pertukar informasi pesan dari pengirim kepada penerima dan yang paling kunci, tapi enggak di sini bisa dipahami. Itu kuncinya. Komunikasi yang efektif ketika pesan yang kita sampaikan diterima oleh orang lain dan dipahami. Tidak disalah mengertikan. Tuh. Komunikasi yang efektif ketika kedua pihak sama-sama mengerti tentang pesan yang disampaikan. Sampai-sampai, tapi gak nyambung. Itu juga bukan komunikasi yang efektif. Sekarang bagaimana nih? Rapport and your boss. Itu bukan rapor ya. Rapor itu hubungan. Ada 5 tempat ya yang akan saya share teman-teman di sini tentang apa cara-cara di tempat kerja nanti membina hubungan dengan atasan. Yang pertama adalah tetap bikin komunikasi terbuka. Salah nggak saya anak baru tapi minta ke atasan, Pak boleh nggak kita sekali seminggu bikin meeting singkat? Boleh. Harus. Karena apa? Jangan harap atasan kita yang akan ngatur jadwal kita. Saya kasih di kotak atas, bikin atur weekly atau bi-weekly catch up. Saya katakan catch up bukan meeting. Catch up itu apa? Singkat biasanya. 15-30 menit paling lama catch up. Tujuannya apa? Share progress. Ini yang saya sudah lakukan seminggu terakhir. Ada masukan nggak Pak? Itu aja. Ini yang harus Anda catat nanti kalau Anda nanti masuk ke tempat kerja. Pastikan punya komunikasi terbuka dengan atasan dan minta ada mingguan atau 2 mingguan catch up
sekali seminggu atau sekali 2 minggu, minta waktu 15 menit, saya ingin update progress, saya ingin minta advice, minta masukan, minta usulan. Ini yang harus dilakukan oleh Anda nanti sebagai Gen Z. Ini untuk membuat komunikasi yang efektif dengan atasan, sekaligus membina hubungan, membina rapor. Jangan harapkan atasan yang akan ngejar-ngejar kita. Kamu kapan punya waktu? Nggak akan pernah. Jangan harap. Atasan itu banyak kerjaan. Kita yang harus minta waktu mereka. Kita yang harus mencuri perhatian mereka. Kita harus mengatakan ke mereka, hey, saya ada di sini. Perhatikan saya. Saya butuh masukan dari Anda. Saya butuh feedback dari Anda. Lakukan ini, teman-teman. Yang kedua, komunikasi secara often. Lebih sering berkomunikasi. Ini di luar yang sekali seminggu atau sekali 2 minggu tadi. Provide update. Kalau ada update, informasi baru, kasih tahu atasan kita. Ya, bertanya, memberikan update itu bentuk dari komunikasi yang intens. Jangan sampai atasan kita tahunya dari orang lain. Jangan sampai atasan kita mendapatkan versi yang mungkin salah dari orang lain. Usahakan kita menjadi orang yang pertama kan hal terbaru ke atasan kita. Communication often. Sering-seringlah berkomunikasi. Ya, updatekan, berikan informasi terbaru dan bertanyalah. Kadang-kadang kita bertanya untuk sesuatu yang kita sudah tahu. Ya. Don't bring surprise. Jangan kejutkan. Atasan itu orang yang paling nggak suka surprise. Atasan itu gak suka kejutan. Atasan itu bukan orang yang ingin dikejutkan dengan hal-hal yang dia nggak mau dengar. Beda dengan kejutan ulang tahun. Beda. Ini kejutan ketika tiba-tiba masalah kecil tiba-tiba menjadi masalah besar. Itu surprise. Bad surprise. Kejutan yang buruk. Dan itu tidak ada seorang atasan pun yang ingin bad surprise. Gimana cara mengatasinya? Keep them informed. Selalu informasikan setiap informasi terbaru ke atasan. Ada masalah kecil, sampaikan. Jangan masalah kecil dibiarkan menjadi masalah besar. Surprise tidak diperlukan di tempat kerja. Ya, tidak ada surprise. Terlarang kalau di tempat kerja. Preparation. Ketika Anda bertemu dengan atasan, katakan sekali seminggu atau sekali 2 minggu, persiapkan apa yang harus dipersiapkan, apa yang ingin disampaikan. Harus singkat, padat, jelas. Kalau perlu siapkan data. Atasan itu biasanya pasti akan nanya, data kamu apa? Dasar kamu apa? Ya. Dan salah satu kunci yang bisa kita lakukan, teman-teman, ketika kita akan memberikan satu laporan ke atasan kita, dia pasti akan nanya. Dan bayangkan Anda di posisi mereka. Kalau ada orang yang kasih laporan kepada Anda, kira-kira Anda akan nanya apa? Siapkan jawaban itu. Ya. Jadi clear, jelas, thoughtful itu artinya hati-hati, bijaksana, tidak semua hal perlu disampaikan ke atasan, dan efektif. Waktunya singkat, 15 menit, sampaikan apa yang perlu disampaikan. Tidak buat untuk bercerita yang tidak perlu. Dan terakhir, terima feedback. Terima kritik. Tidak baperan. Ya. Ini yang perlu dilakukan. Apapun kritik itu masukan buat kita. Apapun dimarahin atasan, rasanya aneh kalau kita kerja nggak pernah dimarahin. Kalau Anda misalkan kerja tapi nggak pernah dimarahin, cuma 2. Yang pertama, skill Anda itu levelnya dewa. Nggak ada yang bisa ngalahin Anda, atau Anda nggak dianggap. Ya, kalau sampai ada atasan yang nggak pernah marahin kita dalam kerja, 2 cuma Anda benar-benar hebat atau Anda nggak dianggap. Anda nggak dianggap. Jadi mau apapun kita terserah nggak dianggap. Ya, jadi teman-teman terima feedback. Satu lagi, perspektif teman-teman. Cara memandang masalah.
Ini juga penting. Karena apa? Satu masalah, satu hal itu bisa dilihat oleh orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Ya. Contoh ini. Ya. Ada yang mengatakan ini angka 6. Ada yang mengatakan ini angka 9. Tergantung dari sudut pandang. Ada yang mengatakan 4 balok. Ada yang mengatakan berapa balok? 4 atau 3? 4? Yang bilang 3 siapa? 4 apa 3? Nah, bayangkan. Hanya melihat gambar saja kita bisa beda pendapat. Apalagi melihat masalah. Bisa 4 atau 3. Tergantung sudut pandang. Itu gambar apa? Orang apa? Ini gambar apa? Ada melihat nenek-nenek di sini? Ada melihat perempuan cantik di sini? Mana perempuan cantiknya? Ya, nenek. Nah, kalau yang melihat nenek, ini hidup. Ini bibirnya ya, mata. Yang wanita cantik mana? Ada yang melihat ini wanita cantik? Wanita muda lah. Saya nggak tahu cantik apa enggak. Mana wanita mudanya mana? Memalingkan wajah. Jadi ada wanita muda yang wajahnya dipalingkan. Ini matanya, ini bulu matanya, ini hidung. Kelihatan? Iya, kelihatan. Oke. Jadi ada melihat ini wanita tua, hidungnya, matanya, bibirnya, dagunya. Ada melihat wanita muda yang memalingkan wajah ke arah sana. Ini pipinya, ini pipinya. Ini telinganya, ini hidungnya, ini bulu matanya yang lentik. Ini gambar apa? Bebek apa kelinci? Bebek. Ya, bebek apa kelinci? Ya. Mana? Kalau bebek apa buktinya? Mana bebek coba? Bebek, bebek. Mana coba tunjukin mana bebek? Ayo. Siapa semua ini? Payung, 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 payung. Eh, eh. Hadir. Mana bebek? Kalau bebek itu, itunya matanya bebeknya ngelihat ke arah situ. Jadi ada paruhnya di bagian depan. Paruhnya di bagian depan. Itu matanya. Bagian belakang itu kepalanya. Tapi kalau kelinci, lihat ke atas. Oke. Jadi teman-teman kira-kira seperti ini nih. Kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita. Dari orang yang melihat dari sisi sini, ini bentuknya persegi. Ya kalau kita menggambar, pasti udah ngambil gambar mesin udah ya. Ada potongan bagi kita yang melihat dari sebelah dari sini, ini adalah persegi. Tapi bagi yang melihat dari sisi sebelah kiri, ini adalah lingkaran. Itu benar menurut kita. Tapi kebenaran itu adalah, ini adalah tabung. Jadi beda antara benar dengan kebenaran. Benar itu menurut saya, benar itu menurut Anda, tapi kebenaran itu kesepakatan kita semua. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya. Jadi nanti jangan ketika berhadapan dengan orang di tempat kerja merasa pendapat kita yang paling benar.
pendapat orang juga mungkin, makanya perlu mendengar, ya perlu mendengar, memahami pendapat orang lain. Don't judge book from, artinya apa? Ya, jangan menilai buku yang masih ada di dalam koper. Jangan cepat memutuskan. Ya, kenapa, Mbak? Bukan itu artinya. Don't just the book. Jangan terlalu cepat memutuskan. Jangan menilai buku hanya dari membaca sampulnya. Saya akan share satu video yang mungkin pernah Anda lihat. Tapi ini kira-kira menggambarkan betapa cepatnya orang menilai seseorang hanya dari tampilan fisik. Pernah lihat ini? Ini apa? American Got Talent atau British Got Talent. Kalau ada Simon Cowell di sini, antar dua. Did that? I wasn't expecting that. Thanks for being for impression. I thought you were absolutely fantastic. Music like that, you are going to be one of the favorites of this whole competition. Got cases of a little bump of coal here that's going to turn into a diamond. Yes. Absolutely, yes. Yes. Paul? And it's all against not having the chance to think about something special. I like shows where somebody
is a professional has a talent, is aware of it, has a little job, and then you see something else. Yeah. Oke, jadi jangan terlampau cepat menilai orang. Dan si Potts tadi itu pemenang di tahun 2007. Jadi udah lama sekali teman-teman, 15 tahun yang lalu. 15-16 tahun yang lalu. Dia sekarang jadi salah satu penyanyi tenor di Inggris. Pendapatan per tahun dia 10 juta US. 150 miliar. Oke. Oke, sekarang ini sesi terakhir saya. Kamu cerita. Pernah dengar tentang AirAsia KZ 8501? Ini adalah AirAsia yang dinyatakan hilang waktu itu ketika penerbangan dari Surabaya ke Singapura. Ya, bulan Desember 2000, nanti saya lupa 2000 berapa, ya. Pesawat ini terbang dari Surabaya ke Singapura tanggal 28 Desember 2014 akhir tahun. Ya, dengan membawa 155 penumpang dan 7 awak pesawat. Kemudian hilang kontak di sekitar Laut Jawa, dekat Selat Karimata, sekitar pukul 6.12 pagi. Kemudian tanggal 20 Januari 2015, sekitar 3 minggu setelah itu dikabarkan KZ 8501 mengalami stall. Di stall itu kondisi di mana pesawat kehilangan daya angkat yang umumnya disebabkan oleh hidung pesawat yang terlampau tinggi. Jadi kalau kita ibaratkan ini pesawat, jadi hidungnya itu, ya, hidungnya udah seperti ini teman-teman. Ada titik di mana pesawat itu bisa naik ketinggian hidungnya itu tertentu. Tapi kalau sudah terlampau tinggi, ini dia akan kehilangan daya angkat. Ke depan nggak bisa, ke atas nggak bisa. Akibatnya stall. Stall itu jatuh ke bawah dengan posisi atas bawah. Jadi bukan melayang tapi stall. Itu kondisinya. Ya, jadi tanggal 20 Januari di kondisi pesawat stall karena kondisi hidung yang terlampau tinggi. Tanggal 1 Desember 2015, hampir setahun setelah kejadian, KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengumumkan hasil akhir investigasi. Salah satu komponen dari pesawat namanya rudder transfer limiter di bagian ekor pesawat itu rusak. Dan pilot responsnya salah. Jadi ketika ada kesalahan, ada error, tindakan pilot diketahui salah, responnya salah. Apa kesalahannya? Nanti kita lihat. Ada masalah komunikasi di antara pilot dan co-pilot. Ada masalah komunikasi antara pilot dan co-pilot. Pilotnya orang Indonesia, co-pilotnya orang Prancis. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi saya mau nanya dulu, kalau kita main games pesawat, pasti tahu semua saya kira. Ada joystick kan? Joystick itu kalau kita tarik, pesawatnya naik atau turun? Hidungnya keangkat apa menukik? Ini pull atau push? Pull. Kita pull, berarti pesawat up atau down? Kalau kita push, pesawat up atau down? Push down, pull up. Oke? Push down, pull up. Teman-teman,
dari hasil investigasi didapatkanlah kotak hitam. Kotak hitam itu ada 2 komponen di dalamnya. Yang satu cockpit voice recorder, yang kedua flight data recorder. Yang cockpit voice recorder itu mencatat percakapan di kokpit menjelang pesawat crash. Kalau flight data recorder itu mencatat data-data pesawat, kondisi mesin, kondisi termasuk cuaca dicatat di flight data recorder. BMKG melaporkan ketika kejadian itu cuaca buruk. Awan cumulonimbus melingkupi pesawat yang dapat menyebabkan kerusakan mesin akibat proses pendinginan di badan pesawat. Terjadi gagal fungsi pada satu komponen namanya FAC, Flight Augmentation Computer. Ini bagian dari sistem fly-by-wire. Jadi fly-by-wire ini sistem di mana semua sudah diatur dengan komputer. Jadi teman-teman, kalau sekarang jadi pilot itu kerja cuma 2. Ketika take off, ketika landing. Ketika di ketinggian jelajah itu autopilot. Kopi, kecuali bahkan turbulence itu pilot biarin. Itu udah autopilot semua. Ya. Nah, ada namanya satu komponen namanya flight augmentation computer yang bertanggung jawab pada sistem fly-by-wire untuk pengendalian kemudi. Untuk informasi teman-teman, ini pesawat yang jatuh Airbus. Airbus kalau di pesawat itu pilot sama co-pilot itu punya kemudi yang sama. Ya. Jadi mau kita sopir atau sopir cadangan tetap di depan kita ada kemudi. Bedanya Airbus sama Boeing, kalau Airbus itu kalau satu orang sudah jalanin, yang lain pasif. Kalau Boeing satu menjalankan, yang itu bergerak. Itu Boeing. Itu bedanya Boeing sama Airbus. Kalau Airbus satu pilot jalanin, ini nggak aktif yang co-pilot punya. Tapi co-pilot jalanin, yang pilot nggak aktif. Mana yang duluan lah? Dan cepet-cepetan kalau Airbus itu. Kalau Boeing nggak, satu bergerak, dua-duanya bergerak. Nah, ada instruksi dari komputer. Jadi kalau ada gagal fungsi pada FAC ini, udah ada instruksi. Caranya apa? Reset. Jadi kayak stop kontak, kayak seperti lampu ada on off. Ketika ini masalah, caranya sederhana. Off-kan, on-kan lagi, masalah selesai. Ada manual. Jadi tinggal reset, off, on. Dan pilot mengikuti instruksi itu. Peringatannya hilang. Alarm yang tadi bunyi, stop. Tapi bunyi lagi alarm. Ternyata masalah datang lagi. Pilot reset lagi, off, on. Dan itu berlangsung sampai 5 kali. Jadi off, on, ya. Alarm lagi, off, on. Kenapa? Prosedurnya itu. Pilot itu sudah dilengkapi manual, kalau ada sesuatu, ini harus dilakukan. Pada peringatan yang ke-6, pilot ingat situasi yang sama terjadi beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya sama, bunyi matikan, bunyi off on. Dan untuk menghilangkan peringatan tersebut, FAC dicabut. Jadi ini dicabut, unplug. Jika ada screen, dicabut. Dan ketika itu dilakukan seperti itu, teman-teman. Tapi yang nggak disadari oleh pilot, situasi yang sama itu, yang dia unplug, itu terjadi bukan ketika lagi terbang, terjadi ketika lagi grounded di Juanda, Surabaya. Dan pilot tidak melakukan. Yang melakukan hanya teknisi pesawat. Dia hanya melihat. Jadi begitu mati, nyala alarm, berulang kali dia hubungi teknisi. Nih, kenapa masalah? Datang teknisi. Sama teknisi ditanya, oh yaudah, dicabut sama dia, dipasang lagi, unplug. Selesai masalah. Pilot mikir
hal yang sama bisa dia lakukan ketika lagi terbang. Padahal itu ketika lagi grounded. Pertanyaan pertama saya, apa kesalahannya di sini? Apa kesalahan pilot di sini? Dia berkaca kepada satu pengalaman dan dia melakukan ketika lagi terbang. Ada satu hal yang sama ketika dia lagi di darat, ketika dia terbang, dia lakukan hal yang sama. Hasilnya berbeda. Apa kesalahan si pilot di situ? Menyamakan, berasumsi. Dia pikir sama saja. Ternyata beda. Kondisi di darat dan kondisi di udara berbeda. Berarti apa kesalahan si pilot tadi? Menyamakan situasi. Dia menyamakan darat, laut, udara sama saja. Ternyata beda. Nih, biar habis. Ini bolpen. Oke. Jadi asumsi teman-teman. Ketika berkomunikasi nggak boleh pakai asumsi. Asumsi itu ibu dari segala masalah. Berasumsi seperti ini padahal bukan. Asumsi masalah pertama di sini. Ini kondisi di kokpit pesawat. Begitu di-unplug sama si pilot, semua sistem mati. Autopilot mati. Auto thrust mati. Daya dorong hilang. Pesawat langsung kehilangan daya dorong, nggak bisa dikendalikan. Pesawat miring ke kiri. Dalam waktu 9 detik, pesawat itu miring 54 derajat ke kiri. Itu luar biasa, teman-teman. Kayak roller coaster sudah. Dalam waktu 9 detik, miring ke kiri. Nggak bisa dikendalikan. Co-pilot kemungkinan kaget. Langsung dia pegang stick, kemudian dia putar pesawat ke kanan. Cepat. Dalam waktu 2 detik, 9 derajat ke, artinya apa? Yang awalnya 54 jadi 45. Berarti kan berputar 45 derajat dalam waktu 2 detik. Bayangkan betapa itu merusak konstruksi pesawat. Ya. Itu kondisi terjadi. Dia juga tanpa sadar mengangkat tuas pesawat. Kemudian ditarik. Berarti pull, pesawat naik. Pull up. Ini yang mengakibatkan pesawat naik dari ketinggian 32.000 kaki menjadi 38.200 kaki. Langsung naik dengan intensitas yang tinggi. Sampai di satu titik, hidung pesawat mencapai level maksimal. Pesawat melambat hingga mencapai ketinggian 38.200 kaki dan kemudian stop. Jadi naik, diam. Pesawat kan nggak mungkin diam di udara kan? Nggak maju atau turun. Terjadilah stop. Jadi bayangkan pesawat di ketinggian itu turunnya itu vertikal. Pilot orang Indonesia mengatakan ingin memperbaiki kondisi dan dia berkata pull down kepada co-pilot. Apa pull down artinya? Kalau kita push, kalau kita pull up, kalau kita push, ini pull down. Bingung nggak? Ini pull atau down? Bingung nggak si Prancis? Ya, satu orang pilot karena panik mungkin mengatakan pull down. Prancis bingung. Maksudnya apa tuh Pak? Pull atau down? Ya. Bisakah Anda lihat masalah di mana? Masalah apa antara pilot sama co-pilot? Masalah komunikasi tadi, teman-teman. Ya. Pesannya sampai tapi nggak ditangkap karena memang salah. Konteksnya salah. Harus dibilang kalau ini ya push down, pull up. Ya. Jadi masalah di sini adalah miskomunikasi. Dan tadi yang saya katakan, miskomunikasi itu adalah masalah yang sangat berbahaya di tempat kerja.
dimanapun tempat kerja kita. Nah, pilot kemudian ambil kendali, dia ambil tuas, kan di masing-masing punya kendali, dia tekan, dorong, harapannya hidung turun. Ya, tapi nggak bisa. Mengapa? Tadi saya katakan, Airbus itu kalau satu sudah masuk sistem input, nggak bisa yang kedua menggantikan. Namun karena co-pilot sudah menarik tuas, ini menciptakan input ganda pada sistem kemudi. Sehingga yang terakhir yang push dari pilot diabaikan oleh sistem. Jadi dia tetap ini, tetap sampai stop. Dan teman-teman, pilotnya lupa 3 kata. I have control. Di saat itu harus ada leadership. Saya sekarang pegang kontrol, kamu lepaskan. Harusnya ada kata itu. Pilot lupa mengatakan 3 kata itu. I have control. Sebagai pemimpin teman-teman, di satu titik kita harus tahu kapan mengatakan, lu minggir semua, gue ngerjain. Seperti itu. Dan teman-teman, komunikasi ini, salah komunikasi, yang satu mengatakan pull down, ini terjadi sampai recording CVR itu selesai. Jadi sampai bunyi boom, itu masih itu kejadian. Ini satu contoh teman-teman betapa komunikasi yang sering dianggap ringan oleh sebagian kita fatal. Seringkali komunikasi mengakibatkan perusahaan bangkrut, orang kecelakaan kerja, proyek gagal, dan segala macam. Sehingga itu komunikasi ada hal yang sangat penting. Mungkin itu terakhir dari saya. Jika ada pertanyaan silakan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Yuan. Silakan, ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Yang pertanyaan ada? Yang tanya ada? Oh. Silakan. Ada. Banyak nih. Yuk. Silakan. Bonus nilai tugas juga. Betul. Yang merasa masih SC-nya belum melampaui, yuk daripada remedial, kesempatan, silakan. Yuk, silakan. Dona, lagi? Mau bertanya? Ardel atau Fidai, tolong catat ya nama sama NRP-nya, di chat ke saya aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Solihuddin, NRP 13 2022 122. Mungkin yang ingin saya tanyakan mengenai Gen Z sendiri. Tadi yang Bapak ucapkan kalau misalkan Gen Z itu kan mendominasi. Nah, tolak ukur dari mendominasinya itu apakah karena banyak di perusahaan yang masuk itu dari Gen Z atau dari apa gitu Pak? Soalnya dari mendominasi ini apakah bisa diukur hanya karena si Gen Z tersebut mendominasi di pekerjaan atau dari seluruh bidang gitu Pak? Yang pertama, karena jumlah kalian banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sampai dengan 15 tahun ke depan, kalian akan jadi sumber tenaga kerja utama. Ya. Jadi tadi dikatakan Gen Z itu kelahiran 97 sampai dengan 2012 kalau tidak salah. Kalau lahir 2012 berarti ketika umur 20, berarti sekarang usianya berapa? 2012 sekitar 10 tahun. Ya. Artinya sampai dengan 10-15 tahun ke depan Gen Z itu masih menjadi pemasok utama tenaga kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita rekrut orang teman-teman, kita pasti cari yang fresh. Mengapa? Gini, ketika ada kebutuhan tenaga kerja, yang pertama di perusahaan biasanya ada nggak dari dalam. Jadi kalau kita butuh manajer, ya cari dong dari bawah, biar bisa promosi. Terusnya seperti itu. Sehingga yang akan kita ganti orang-orang yang di level bawah.
staff atau engineer atau apa planner katakan seperti itu. Dan itu orang-orang yang fresh. Kenapa orang yang fresh atau pengalaman setahun 2 tahun? Kalau kita lihat di lowongan kerja dicari fresh atau pengalaman setahun atau 2 tahun. Itu sebenarnya perusahaan ingin mencari orang yang masih bisa dibentuk budayanya, culture-nya. Gitu. Kalau mencari orang pengalaman sekalian yang levelnya mungkin menengah ke atas. Gitu. Sehingga tadi Soleh ya. Pas bisa bukan pas. Ini saya informasi bocoran nih. Ya. 2025 kemarin saya meeting di Trans ketemu sama para Itenas juga meeting di situ. Salah satu yang kita dapatkan gambaran karena kalau industri di tempat saya itu teman-teman kita itu bikin produk kan komponen pesawat Airbus atau Boeing nggak bisa sembarangan. Kalau kita mau bikin komponen itu harus di-approve dulu oleh Boeing baru kita boleh bikin. Dia ada trialnya namanya PI, New Product Introduction. Nah saat ini ada beberapa produk atau part number yang di NPI. Jika ini mulus 2025 kita akan butuh tambahan 100 orang tenaga kerja. 100 orang dan saya bisa katakan semua Gen Z. Pasti semua Gen Z. 70 level operator, 70 level operator, 20 sampai 30 level engineer, planner, buyer, ya, orang finance, itu pasti Gen Z. Mengapa? Kita jadi pasti fresh. Sehingga kenapa berpengaruh? Karena kita akan cari Gen Z, nggak mungkin saya cari baby boomers untuk saya rekrut. Pasti kita cari orang yang masih bisa dibentuk dan lama pakai, yang harapannya bisa bertahan lama. Makanya kenapa saya katakan berpengaruhnya di situ. Jumlah kalian banyak, kalian sumber utama kita kalau kita butuh orang, dan kalian punya uniqueness, keunikan tadi yang saya katakan. Itu. Agile, mampu beradaptasi, mampu menggunakan teknologi segala macam. Tapi ada juga yang harus dijaga, stresnya tinggi, agak baperan. Tapi itu hal yang nggak bisa dihindari. Itu tugas perusahaan atasan menyiapkan diri menampung nanti orang-orang Gen Z. Makanya penting. Nggak mungkin kita rekrut orang yang nggak Gen Z. Terus siapa yang kita rekrut? Pasti Gen Z. Saya bisa katakan kalau jadi ini rekrut 100 orang 2025, Gen Z semua pasti. Itu ya, Soleh kira-kira. Mudahan di antara 100 itu bisa ada alumni PI ITERAS ya. Dan kalian semua benar-benar udah lulus ya tahun depan? Belum? Oke. Ada pertanyaan berikutnya? Yuk. Silakan. Ya nggak harus yang mau perbaiki XC nggak apa-apa, yang lain. Yuk. Yang lain ada lagi? Harus ditunjuk? Ayo gimana tuh ini para Gen Z? Ada lagi? Kelas di bagian sana? Tadi banyaknya daerah sini aja ya yang jawab ya. Yang di sana agak jarang. Oke, lagi sip. Tolong dicatat ya. Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Elizabeth, NRP 13 2021 021. Mau nanya ya Pak, kan tadi ada banyak generasi ya Pak, dari mulai yang angkatan bawah sampai angkatan X, angkatan Y, bahkan Gen Z. Nah, kita ini kan sekarang Gen Z nih Pak. Nah, untuk di dunia kerja, tentunya dari generasi satu ke generasi lainnya memiliki banyak perbedaan tentunya. Nah, gimana sih Pak caranya buat berkomunikasi dari generasi satu ke generasi lainnya? Karena tentu saja kalau misalnya nih kita dari Gen Z sesama Gen Z biasanya komunikasi kita nyambung gitu. Tapi kan untuk berkomunikasi sama generasi lainnya tentu saja berbeda. Dan itu tuh kadang bisa jadi miskomunikasi, bisa jadi misperception. Nah, itu gimana sih Pak kira-kira supaya komunikasi kita antar generasi satu ke generasi lain itu tetap nyambung dan menghasilkan sebuah outputnya. Terima kasih. Oke. Makasih Elizabeth ya. Jadi itu hanya bisa teratasi kalau 3 komponen jalan sama-sama. Yang pertama, karyawan lama
generasi yang senior lah ya. Ya. Saya termasuk dari kemarin kita juga sempat mapping diskusi. Ternyata saya termasuk golongan manajer pertama yang ke pensiun loh di perusahaan kalau di Collins, kalau selamat di Collins. Jadi kita udah mapping nih siapa gelombang pertama yang akan pensiun, gelombang kedua. Dan kita tekankan kepada karyawan kita, karena saya bicara tempat saya dulu ya, di Collins itu kita melihat setiap orang itu memang berbeda. Makanya kita menyiapkan diri kita bagaimana caranya menyiapkan diri menyambut Gen Z. Contoh sederhana, Gen Z itu fleksibel. Dan kita mulai menerapkan ada flexible hours. Mas working from home di kita masih jalan. Saya 2 kali seminggu masih di rumah kerja. Ada fungsi-fungsi yang diperbolehkan sampai sekarang masih working from home. Finance itu bisa, supply chain bisa, sayop itu bisa, tapi produksi pasti di kantor, di pabrik. Nggak mungkin produksi working from home. Nah, itu kita coba lihat. Kemudian yang paling utama, Elizabeth, kemampuan dari si Gen Z sendiri untuk beradaptasi. Ya. Perusahaan sudah menjembatani, jadi perusahaan bertanggung jawab untuk menjembatani ini, menyiapkan lingkungan yang nyaman untuk semua lapisan, semua generasi, khususnya Gen Z. Mengapa saya katakan khususnya Gen Z? Mereka masih baru, perlu adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan yang lain. Yang lain harusnya lebih mudah menyesuaikan. Kalau saya melihat perusahaan mulai melihat kesadaran ke arah sana. Ada perusahaan teman-teman itu merombak habis kantor mereka. Dirombak, dibikin kasual. Kantor itu udah kayak kafe. Mengapa? Menyiapkan diri nyambut kalian. Ada perusahaan. Ya. Bahkan kita dulu sebelum COVID udah nyiapin kantor itu mau kita buka atasnya. Kita bikin seperti, kenapa? Kita tahu Gen Z akan masuk. Gara-gara COVID turun produksi, tertunda. Atau nanti 2025 seperti apa. Tapi tadi saya katakan, kalau kita ingin berdansa, butuh 2 orang. Ya, nah, butuh dari perusahaan menyiapkan, butuh dari karyawan lama untuk menyambut, lebih terbuka, butuh dari yang karyawan baru, Gen Z tadi untuk menyiapkan diri untuk beradaptasi. Caranya apa? Tadi saya katakan. Gini, sederhana gini, kita sudah tahu kalian itu seperti apa. Dan kita sudah menyiapkan diri menyambut kalian. Tinggal kalian bisa nggak masuk ke kita. Itu aja. Oke, dah. Itu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, sahabat ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau tidak, baik kita berikan aplaus buat kita semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan praktisi mengajar ini selesai di semester ini. Makasih banyak Pak Anggun, penghargaan setinggi-tingginya dari Prodi untuk Pak Anggun yang telah bersedia memberikan menjadi praktisi mengajar. Mudah-mudahan semester depan bisa berlanjut ya Pak, baik dengan Bapak atau dengan tim Bapak yang waktu itu pernah gitu. Baik, buat para mahasiswa juga semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas-tugasnya dan nanti ada tugas besarnya, yang lumayan tugas besarnya ya, mungkin disampaikan di grup masing-masing kelas atau di minggu depan, tahun depan ya, berarti ya, di tahun depan. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama, ya, kita foto bersama dulu, minta tolong tim dokumentasi, ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.